Seperti judul video ini, gua akan membawakan alur episode 11 anime Kuroi wa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Sujinai. Kalau mau nonton yang resmi, bisa nonton di Crunchyroll ya. Dan langsung aja kita ke alurnya. Melanjutkan episode 10 kemarin yang nanggung itu, Medaka udah panik kalau Mona benar-benar mau ciuman. Mona juga berusaha supaya bisa, tapi akhirnya dia nyerah juga. Mereka berdua pun balik ke teman-teman dan ngasih churros yang mereka beli itu. Minami menganggap Mona pintar nyari kesempatan, jadi dia minta Asahi juga harus bisa dapat kesempatan. Jadinya Asahi ngajak Medaka naik macam-macam dan nyuapin dia takoyaki juga. Di toilet Mona merasa stres dan Tomo meminta Mona untuk lebih peka dan pengen lihat Mona lebih banyak ngomong sama Medaka. Tomo merasa itu bagus karena dulunya Mona nggak peduli soal percintaan dan Mona ikut-ikutan bahas cuma biar gak dibenci aja. Menurut Tomo, Mona terlalu banyak pedulin omongan orang sampai nggak bisa jadi dirinya sendiri lagi. Makanya Tomo seneng lihat Mona yang bisa jadi apa adanya waktu sama Medaka. Mereka berdua pun kembali ke kelompok dan taman bermain udah mulai rame. Minami dan Shou pengen es krim, jadinya mereka semua berjalan lebih cepat, kecuali Mona yang masih mikirin kata-katanya Tomo tadi. Karena berhenti jalan, Mona pun kepisah dari teman-temannya. Mona berniat nelpon Tomo, tapi ada orang yang nggak sengaja nyenggol dia dan HP-nya pun masuk kolam air mancur. Mona cuma bisa duduk nunggu ada yang nemuin dia. Gak lama ada cowok-cowok mulai godain dia. Di tempat es krim, teman-temannya mulai bingung karena Mona nggak bisa dihubungi sama sekali. Subomi mengajak semuanya berpencar mencari Mona. Shou juga meminta Medaka untuk ngabarin kalau udah ketemu, dan Medaka mau cari di tempat churros tadi. Asahi mau ikut Medaka, tapi Medaka menolak karena nggak mungkin Asahi lari bawa es krim gitu. Cowok-cowok yang menggoda Mona mulai narik tangannya dia, dan Mona merasa sial hari itu karena Asahi lebih dominan, HP-nya rusak, dan diganggu sama cowok-cowok ini. Gak lama Medaka datang dan meminta mereka menjauh dari Mona. Mona langsung bilang kalau dia datang sama pacarnya. Setelah pergi, Medaka merasa itu sangat menegangkan. Di saat Medaka mau nelpon yang lain, HP-nya juga jatuh ke kolam air mancur. Karena ini, Medaka ngajak Mona jalan-jalan supaya bisa ketemu sama teman-teman mereka. Mereka pun mulai jalan-jalan dan waktu lewatin wahana biang lala, Medaka melihat wahananya terus. Meskipun begitu, Medaka nolak waktu Mona nanya dia mau naik apa kagak. Mona merasa bingung karena kalau naik biang lala, mereka bakal berduaan di tempat sempit. Tapi akhirnya Mona ngajak Medaka naik biang lala dengan alasan bisa nemuin yang lain dari atas. Mona merasa sangat grogi di dalam kabin dan Medaka sangat menikmatinya dengan lihat taman bermain dari dalam. Mona yang lagi kesel nggak sengaja lihat mukanya di kaca dan merasa itu bukan dia karena tatapannya beda. Dia baru sadar kalau dia dah berkali-kali kayak gitu di depan Medaka. Di saat Mona mau lihat event di bawah karena Medaka bilang seru, dia nggak sengaja jatuh ke arah Medaka karena tiba-tiba kabinnya miring. Setelah mundur, sekali lagi dia melihat mukanya yang beda dan masih nggak percaya. Mona meminta Medaka nggak lihat dia dan Medaka bilang Mona kadang-kadang agak aneh karena kadang lagi cemberut atau kesel dengan sesuatu, tiba-tiba bisa senyum lagi dan Medaka nggak bisa memahami ini. Mona sadar kalau ucapannya Tomo itu benar. Medaka yang melihat Mona menunduk cepat-cepat jelasin kalau dia nggak bermaksud menyakiti Mona. Medaka jelasin kalau Mona yang membuat banyak ekspresi itu membuat jantungnya berdebar-debar. Meskipun begitu, Mona terlihat lebih imut di matanya Medaka. Biasanya Mona biasa aja kalau dipuji imut atau cantik sama orang. Tapi kalau sama Medaka dia bakal berdebar-debar. Mona merasa harusnya Medaka yang suka sama dia, bukan kebalikannya. Medaka udah nemuin teman-teman dari atas, dan saat menengok ke Mona, disitulah Mona sadar kalau dia lagi jatuh cinta. Dan ini pertama kali untuknya. Yah, kurang lebih kayak gitu alur dari episode 11 animenya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.